Kalau ketika sambutan misalnya, ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya, nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Orang-orang luar yang datang ke kampung sawah, kalau mereka minum air kampung sawah, makan makanan yang ada di kampung sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di kampung sawah. Loh kok orang Islam ada di gereja? Bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke kampung sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Kehidupan masyarakat di kampung sawah yang toleran, yang bineka, dan yang beragam, yang saling gotong royong dan sebagainya, itu sudah sejak awal kampung sawah ini ada. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami yang kemudian diwariskan kepada kami untuk dijaga dan ditindaklanjuti sampai sekarang ini. Ya, jadi bukan produknya generasi zaman now ya. Teman-teman atau saudara-saudara kami yang Muslim pakai peci, yang Kristen juga pakai peci. Ketika sambutan misalnya, ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya. Nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Nah itu persoalannya. Apakah di tempat lain cocok dengan ini? Itu juga nggak tahu. Kalau mau mengadopsi ini ya silahkan. Kerukunan di kampung sawah itu sudah mengakar jauh di orang-orang tua kita ya. Saya ini kan hanya meneruskan dan menikmati kerukunan di kampung sawah gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena proses persaudaraan. Persaudaraan itu tercipta karena proses kawin-mawin, menikah lintas agama. Dulu kan agama hanya kebutuhan administrasi. Inilah Karde atau yang akrab disapa Ma Engkar bersama istrinya Maisaroh. Mereka merupakan pasangan suami istri beda agama di kampung sawah. Maisaroh beragama Islam, sedangkan Ma Engkar beragama Katolik. Keduanya sudah 50 tahun menikah. Hingga saat ini hidup rukun bersama 9 orang anaknya. 5 orang anaknya memeluk agama Katolik dan 4 lainnya memeluk agama Islam. Di sini banyak yang kawin silang. Maksudnya kawin silang itu ya dari Katolik nikah ke Islam, dari Islam ada yang ke Katolik. Contohnya saya ini, ibu kan dari Muslim ke Katolik. Jadi kan dia kan memang orang tuanya orang ada. Jadi ibu dagang sini, dia orang tuanya orang ada. Jadi dia sawahnya luas apa gitu. Ibu setiap saat bantuin numbuk, bantuin masak di rumah ibunya, dia ngebantuin nandur, nyambut itu awalnya. Dulu ibu nikah sama bapak, ya biasa-biasa aja. Ibu kan acara di gereja, apapun ibu ikutin. Biarpun bapak masih lain agama, makan sehari-hari. Awal bangun tidur, ibu kerjain kopi sama sarapan. Terus siang, kira-kira jam 10, ibu kasih makan. Ntar siangnya dikasih kopi. Ntar sore jam 5-nya, ibu kasih makan lagi. Sabar, yakin, itu aja penting. Kepada anak-anak saya, menantu-menantu saya, cucu-cucu saya, serta ponakan-ponakan, saling damai dan rukun. Contohnya ya, seperti saya ini. Di kampung sawah itu kami punya yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga itu ada satu keluarga yang terdiri dari agamanya Muslim, kemudian agamanya Kristen, agamanya Katolik, sementara itu satu keluarga utuh gitu.
Dan itu sudah menjadi hal yang biasa dan sebetulnya sudah lama sekali itu berlaku di Kampung Sawah. Ya cuma memang dengan adanya perkembangan teknologi dan dengan adanya perubahan media yang begitu drastis, ya akhirnya ini menjadi seperti seolah-olah booming gitu. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama. Kami menyadari bahwa gereja itu ada bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga gereja itu ada untuk berdampak dengan lingkungan. Juga gereja hadir karena ada lingkungan di sekitar. Kampung Sawah itu sebetulnya saudara bersaudara. Satu dengan yang itu tali persaudaranya itu kuat. Jadi ada yang jemaat di Kampung Sawah punya relasi saudara di Katolik, punya relasi saudara di Masjid Agung Al-Jauhar. Kami punya komitmen bersama antara GKP Pasundan, antara Gereja Katolik dengan Masjid Agung Al-Jauhar. Itu kita punya komitmen bersama bahwa kita adalah simbol tadi ya toleran. Kita simbol di mana Kampung Sawah itu sebagai kampung persaudaraan. Kita biasanya umat Islam itu dengan panggilan jiwanya setiap emang Natal sudah kepanggil. Jadi ketika emang ada acara-acara di Natal dan Tahun Baru, pasti kita mau anak mudanya, mau orang tuanya pasti ikut bantu di sana. Kita saling menghormati aja keyakinan kita. Kalau misalnya dia orang Kristen, ya berarti kita harus menghormati ibadahnya cara orang Kristen. Kalau kita orang Islam, ya berarti kita juga harus menghormati agamanya. Jadi nggak ada tuh kita saling menjelek-jelekan agama yang satu dengan agama yang lain. Dulu kan kita toleran itu nggak saya sekarang ya diekspos. Tapi kalau kita kan memang udah turun-temurun. Ketika ada orang baru, mungkin dari daerah mana-mana nih, loh kok orang Islam ada di gereja. Bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke Kampung Sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Yang bisa membuat mereka mempertahankan toleransi adalah justru kesadaran mereka tentang kuatnya kebudayaan yang historis yang ada di tengah-tengah mereka. Dan di tengah lumpur becek Kampung Sawah itu yang namanya kebudayaan Betawi yang memperlihatkan kepada mereka aspek interkulturalisme. Siapa kita? Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Kampung Sawah, kampung kita semua. Orang-orang luar yang datang ke Kampung Sawah, kalau mereka minum air Kampung Sawah, makan makanan yang ada di Kampung Sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di Kampung Sawah. Kalau kita lihat sungguh indah pintu dipahat, mungkin burung tekukur hingga di dahan. Semoga kalian semua selamat dan mendapat berkah dari Tuhan.